Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas tentang laporan analisis sistem. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Robertus Ignatius Faransi, NIM 162114158. Yang kedua, Yuliana Norce, NIM 182114062. Yang ketiga, Arcangela Giriani Fontainenan dengan NIM 182114063. Yang keempat, Marcelina S. Gaina, NIM 182114081. Dan yang terakhir, Yosina S. Voni dengan NIM 182114086. Yang pertama, surat pengantar. Bagian ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Setelah menyusun proposal, di sini tim kami akan membuat laporan analisis sistem terkait sistem yang kami tawarkan kepada lembaga kursus realia Inggris. Laporan analisis sistem ini dibuat untuk menentukan keberlanjutan pengembangan sistem sehingga di dalamnya harus sesuai dengan karakteristik informasi yang berguna. Yang kedua, isi. Tim telah melakukan beberapa analisis terkait sistem yang telah digunakan realia Inggris. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan dari penerapan sistem yang digunakan oleh lembaga kursus realia Inggris. Berbagai pengendalian akses didiskusikan sebelumnya, menyediakan salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, tim berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, penutup. Demikian analisis sistem ini kami buat, semoga dengan adanya laporan analisis sistem ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak, Ibu, dan dengan harapan bisa bekerja sama dengan pengembangan sistem guna memajukan lembaga realia Inggris untuk kedepannya. Yang selanjutnya, halaman judul laporan. Pada halaman judul laporan ini terdapat profil perusahaan. Nama perusahaan, Rai Group, yang beralamat Jalan Avandi nomor 10 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor telepon 082-237-513-095 dan alamat webnya http://raigroup.com. Selanjutnya, sistem goals and objective. Yang pertama, performance atau kinerja. Kinerja sistem perlu lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Respon time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, information atau informasi, peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Yang ketiga, kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Yang selanjutnya, efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang minimum. Kemudian yang terakhir, service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, sistem problems and opportunities. Belum bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal. Kemudian hasil akhir berupa laporan keuangan belum bisa dihasilkan sehingga proses pengambilan keputusan hanya berasal dari interpretasi koordinator keuangan. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia merupakan alasan utama laporan keuangan tidak bisa dihasilkan dengan maksimal. Dan yang terakhir, sistem yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan realia Inggris dikarenakan pencatatan dan dokumentasi masih menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Access dan kedua perangkat lunak tersebut tidak saling berhubung dengan baik. Selanjutnya, project scope. Yang pertama, desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan.
Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan, aktivitas perencanaan, dan penjadwalan pada lembaga Realia Inggris seperti pengelolaan kelas, penjadwalan, dan assignment guru. Yang ketiga, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini berkaitan dengan teknologi informasi yang dipakai. Yang keempat, akuntansi biaya. Langkah terakhir ini dari siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Selanjutnya, hubungan proyek terhadap keseluruhan rencana sistem informasi strategis. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Yang pertama, proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan peningkatan atau penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Yang kedua, pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Kemudian, lingkup mendefinisikan pekerjaan apa atau tidak termasuk dalam sebuah proyek. Kemudian waktu. Waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian biaya. Biaya didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian kualitas. Kualitas adalah indikator seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Dan yang terakhir, resiko. Resiko mengacu pada masalah potensial yang akan mengancam keberhasilan sebuah proyek. Selanjutnya, operasional sistem yang berlaku. Yang pertama, kebijakan, prosedur, dan praktek yang berpengaruh terhadap sistem. Dalam memproses sebuah data, Realia Inggris menggunakan program Microsoft Excel dan Microsoft Access. Sebagai koordinator keuangan Realia Inggris hanya menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat transaksi saja tanpa menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Contohnya, dalam kelangsungan bisnisnya, tentu dibutuhkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi penting terkait keadaan keuangan perusahaan. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan alasan utama laporan keuangan tidak bisa dihasilkan dengan maksimal. Yang selanjutnya, desain dan operasional sistem. Yang pertama, desain konseptual. Desain konseptual meliputi gambaran umum rekomendasi sistem yang baru yang dibantu dijelaskan dengan bagan alir. Gambaran umum sistem yang baru. Berdasarkan kebutuhan sistem, pada lembaga kursus Realia Inggris dilakukan pembuatan aplikasi administrasi siklus produksi dengan menggunakan Google Spreadsheet. Aplikasi administrasi siklus produksi Realia Inggris adalah aplikasi yang bersifat offline. Aplikasi dirancang untuk menyimpan dan memproses data yang diinput, kemudian secara otomatis menghasilkan output berupa informasi yang tersaji dalam laporan-laporan yang berguna bagi manajemen Realia Inggris. Google Spreadsheet dipilih menyesuaikan keadaan organisasi Realia Inggris yang memiliki jumlah data transaksi harian yang masih tergolong kecil. Faktor pendukung lain berjalannya sistem seperti komponen teknologi informasi yang memiliki komputer, biaya operasional yang tidak mahal, dan sumber daya manusia sebagai pengguna sesuai dan lebih mudah mengoperasikan aplikasi yang berbasis cloud. Bagan alir atau flowchart ini menjelaskan perubahan yang terjadi pada sistem yang baru yang menjadi rekomendasi sistem dari sistem informasi akuntansi siklus produksi Realia Inggris. Selanjutnya, desain fisik. Desain fisik terdiri dari desain database dan desain antarmuka. Yang pertama, desain database. Desain database ini terdiri dari tabel-tabel, yaitu tabel tamu, tabel murid, tabel biaya kursus, tabel penerimaan, tabel kartu pembayaran, dan tabel program kelas, kemudian tabel guru, tabel kelas, dan tabel nilai murid.
Yang kedua, desain antarmuka. Desain antarmuka ini terdiri dari desain output. Yang pertama, laporan siklus produksi, kemudian Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram ini menjelaskan hubungan antar entitas-entitas yang menjadi dasar dalam rancangan pembuatan database aplikasi administrasi siklus produksi realia Inggris. Selanjutnya, pengguna sistem dan tanggung jawabnya. Dua kelompok pengguna yaitu administrator dan manajer. Kelompok pengguna administrator adalah staf administrasi dan guru, serta yang tergolong dalam kelompok pengguna manajer adalah kepala divisi, koordinator keuangan, dan koordinator akademik realia Inggris. Sistem manajer memiliki hak akses untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan data guru, program kelas, dan akses keseluruhan laporan yang menjadi output aplikasi ini. Laporan-laporan yang dapat diakses manajer adalah laporan semua tamu, laporan semua murid, laporan semua kelas, laporan semua guru, laporan semua nilai murid, laporan penerimaan kas, laporan pendapatan, serta laporan kartu pembayaran murid. Selanjutnya, output, input, dan simpanan data sistem. Yang pertama, tahap masukan atau input. Dalam memasukkan data melibatkan dua tahapan, yakni penangkapan data atau capture data yang merupakan proses mengidentifikasikan dan mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan tahapan yang kedua adalah pemasukan data atau data entry yang merupakan proses membacakan atau memasukkan data ke dalam komputer. B. Tahap keluaran atau output. Dalam tahapan keluaran yang merupakan produk dari pengolahan data dapat disajikan dalam dua bentuk utama, yaitu dalam bentuk hard copy dan soft copy. C. Simpanan data sistem dan aplikasinya diletakkan pada komputer utama. Komputer tersebut hanya dapat diakses oleh admin. Selanjutnya, pengendalian sistem. Yang pertama, dipergunakan data log. Data log mempermudahkan apabila ada perubahan dalam data sehingga dapat dengan cepat diketahui, diidentifikasi, dan dilacak. Yang kedua, proteksi file. Beberapa alat atau teknik telah bersedia untuk menjaga file dari penggunaan yang tidak benar yang dapat menyebabkan rusak atau tergantinya data dengan nilai yang tidak benar. Di antaranya adalah A. Cincin proteksi pita magnetik, B. Write Protect Tab, C. Label eksternal dan label internal, dan D. Read Only Storage. Yang ketiga, data backup dan recovery. Pengendalian backup dan recovery diperlukan untuk berjaga-jaga bila file atau database mengalami kerusakan atau kehilangan data atau kesalahan data. Backup adalah salinan dari file atau database di tempat yang terpisah, dan recovery adalah file atau database yang telah dibetulkan dari kesalahan atau kerusakan atau kehilangan datanya. Selanjutnya, kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan sistem. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari sistem terdiri dari yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, fungsional yang lebih canggih, lebih cepat responsif, serta lebih banyak visualisasi data. Yang ketiga, lebih dapat disesuaikan, lebih banyak formula dan fungsinya, serta banyak digunakan di kalangan umum. Yang keempat, mempermudah pekerjaan serta menghemat tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak menghabiskan waktunya untuk mengerjakan secara manual. Yang kelima, dapat dipahami dengan mudah karena Rai Group telah menyediakan tutorial yang dapat dilihat di YouTube, Instagram tentang cara menggunakan Google Spreadsheet. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan sistem terdiri dari yang pertama, tidak ada histori perubahan. Yang kedua, beberapa fitur sangat sulit dikuasai. Yang ketiga, banyak versi menjadi membingungkan. Yang keempat, tidak dapat diakses di komputer lain. Yang kelima, mahal. Selanjutnya, keterbatasan sistem. Kurangnya fitur profesional, perlu koneksi internet, serta tidak direkomendasikan untuk daerah atau kondisi yang sulit internet. Selanjutnya, biaya operasional sistem. Yang pertama, CPU dengan total biaya Rp9.500.000. Berikutnya, LCD dengan total biaya Rp11.850.000. Berikutnya, mouse total biaya Rp500.000. Laptop Rp4.000.000.
meja dan kursi komputer total biaya Rp800.000, papan tulis total biaya Rp21.000.000, project manager total biaya Rp10.000.000, analisis infrastruktur total biaya Rp9.500.000, analisis sistem total biaya Rp9.300.000, programmer total biaya Rp9.600.000, karyawan dengan jumlah 7 orang dikali dengan Rp1.500.000 menghasilkan Rp10.500.000. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu orientasi proses dan orientasi informasi. Yang pertama, orientasi proses. Orientasi proses disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Yang berikutnya, orientasi informasi. Muatan informasi mewakili data dan objek kontrol individual yang terdiri dari beberapa kumpulan informasi yang lebih besar yang ditransformasikan oleh perangkat lunak. Misalnya, objek data paycheck yang merupakan sebuah gabungan dari sejumlah data yang penting, seperti nama pembayar, jumlah bersih yang dibayarkan, pembayaran keseluruhan, potongan, dan seterusnya. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada operasional. Pada operasional, kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan kemudahan pemakaian sistem atau perangkat lunak oleh pengguna. Yang kedua, kinerja. Dalam kinerja, memudahkan dalam pengaksesan sistem, terutama yang berkaitan dengan faktor lokasi pengaksesan, waktu, perangkat, ataupun teknologi yang dipakai untuk mengakses. Teknologi atau perangkat tersebut mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Yang tiga, keamanan. Dalam keamanan, kebutuhan yang terkait dengan keandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk soal keamanan sistem. Yang keempat, politik dan budaya. Pada politik dan budaya, kebutuhan yang berhubungan dengan dukungan dalam pemakaian sistem atau perangkat lunak. Berikutnya, analisis kelayakan. Analisis kelayakan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, teknikal atau teknis. Sudah dipastikan sistem kami dapat dikembangkan dengan teknologi yang sudah tersedia. Kompatibilitas dengan berbagai sistem eksternal seperti Microsoft Office meminimalkan masalah yang biasa terjadi saat bekerja dengan berbagai sumber data. Dengan teknologi Google Spreadsheet memberdayakan semua orang di organisasi untuk mendapatkan analisis yang bermanfaat dari data. Yang kedua, ekonomi. Sistem kami bisa mengakses data di mana dan kapanpun. Anda bisa memonitor kondisi perusahaan dengan mudah, bahkan hanya dengan via smartphone, sembari berkomunikasi dengan rekan kerja atau karyawan Anda. Fungsi yang tersedia tentunya akan membuat lebih mudah melakukan analisa dan pengelolaan data bisnis. Sistem kami juga mampu mengerjakan tugas-tugas berat dalam perusahaan. Yang ketiga, legal atau hukum. Agar tetap menyediakan layanan ini, kami perlu meminimalkan penyalahgunaan. Oleh karena itu, kami meminta semua pengguna agar mematuhi kebijakan berikut untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah mendapatkan pemberitahuan tentang pelanggaran kebijakan, kami dapat meninjau konten dan melakukan tindakan, termasuk membatasi akses ke konten, menghapus konten, dan membatasi atau menghentikan akses pengguna sehingga pengguna dapat mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan, dan kewajiban kontraktual yang ada. Yang keempat, operasional. Sistem kami dapat dikembangkan dan diimplementasikan sesuai lokasi waktu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyetel setelan lokasi dan perhitungan spreadsheet. Jika ingin membuat perubahan tersebut berlaku untuk seluruh spreadsheet. Setiap orang yang mengerjakannya akan melihat perubahan tersebut, terlepas dari lokasi mereka. Contohnya, pengguna melacak jumlah minggu dalam semester atau tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang sudah diubah oleh perusahaan. Yang kelima ada scheduling atau jadwal dan waktu. Perusahaan kami berkolaboratif dengan orang-orang yang dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang kami rancang. Semua karyawan sudah setuju terhadap sistem yang diusulkan. Berikutnya, keterbatasan sistem.
Yang pertama, beberapa peralatan dalam mengembangkan sistem masih minim. Yang kedua, sumber yang paling penting adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem yang baru. Yang ketiga, pekerjaan bergantung pada kertas atau dokumen dalam organisasi. Selanjutnya, rekomendasi untuk sistem yang baru. Untuk tugas ini, maka salah satu alternatif adalah menggunakan aplikasi customized berbasis Google Spreadsheet. Untuk penggunaan Google Spreadsheet, tidak ada konsekuensi biaya karena tidak ada biaya yang dikeluarkan. Spreadsheet adalah program komputer yang menghubungkan data dengan sarana rumus atau fungsi. Google Sheet atau Google Spreadsheet bisa membantu dalam urusan pekerjaan, termasuk juga mengolah file Microsoft Excel. Google Sheet sebagai salah satu fitur Google terpopuler. Selanjutnya, usulan anggota pengembangan proyek dan rencana kerja. Yang pertama, pembagian kelas. Reali Inggris mendesain kelas agar mendukung efektivitas pembelajaran, yaitu dengan sistem kelas kecil maksimal 6 siswa per kelas, karena Reali Inggris percaya bahwa kelas besar kurang efektif dan meningkatkan kemampuan setiap siswa. Tim kami ingin mengubah sistem yang ada, yaitu untuk satu kelas kecilnya berjumlah 3 orang agar lebih mudah dan sangat optimal dalam memberi pelajaran bahasa Inggris, dan muridnya juga akan lebih mengerti atau mudah mengerti. Yang kedua, ada penjadwalan kelas. Reali Inggris menetapkan jadwal belajar fleksibel. Tim kami ingin mengubah sistem yang ada, yaitu lembaga kursus Reali Inggris membuat jadwal yang tetap, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk waktunya, pada hari Sabtu kelas dimulai pada pukul 10 sampai 13, dan untuk hari Minggu kelas dimulai pukul 14 sampai 17. Selanjutnya, yang ketiga, assignment guru. Kegiatan guru dalam kelas meliputi 2 hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung menggiatkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas agar kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang guru harus dapat melakukan pengelolaan kelas sebaik mungkin demi tercapainya proses pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya ada lampiran. Pada lampiran ini terdapat wawancara dengan narasumber Ibu Yulisa, jabatan sebagai dosen analisis perancangan sistem. Dengan pewawancaranya, semua anggota kelompok 4, tujuan wawancaranya mengetahui proses bisnis daripada Reali Inggris dengan fokus pada siklus produksi. Selanjutnya itu ada kuesioner. Dalam kuesioner ini terdapat pertanyaan dengan tujuan untuk pengembangan sistem. Adapun pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, siapa yang menempati ruangan yang terdapat komputer utama, dan apakah pembuat keputusan menempati ruangan berbeda? Bagaimanakah model penempatan meja di Reali Inggris? Apakah penempatan meja dapat menunjang komunikasi yang baik? Yang ketiga itu, apakah komputer sistem juga sering digunakan orang lain? Apakah manajer